Sosok otak serangan berdarah Jawa bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, Kepergok beri satu kode. Proses naturalisasi hampir tuntas, striker Brasil siap perkuat Garuda di lini depan. Catatan pertemuan Australia versus timnas Indonesia, bisa bikin kejutan di Sydney? Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sosok otak serangan berdarah Jawa bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, Kepergok beri satu kode. Mengenal sosok Julien Oehrip, gelandang serang yang memiliki darah keturunan Jawa, beri kode ingin bela timnas Indonesia. Nama Julien Oehrip mulai dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak awal 2024 lalu. Memiliki kemampuan yang gacor sebagai gelandang serang, Julien Oehrip sukses menjelma menjadi wonderkid AS Alkmaar. Kini, Julien Oehrip kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Surabaya, Jawa Timur itu seolah memberikan kode ingin membela timnas Indonesia. Terbaru, Julien Oehrip Kepergok telah follow akun Instagram PSSI. Tak hanya itu, Julien Oehrip ternyata juga menjalin pertemanan dengan satu di antara penggawa timnas Indonesia, yakni Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa saja menjadi agen dadakan yang menjadi perantara bagi Julien Oehrip dan timnas Indonesia. Berkaca pada hal tersebut, peluang Julien Oehrip untuk menjalani proyek naturalisasi timnas Indonesia semakin besar. Para penggemar timnas Indonesia pun mendukung Julien Oehrip untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menarik untuk dinantikan apakah Julien Oehrip bakal berhasil dinaturalisasi timnas Indonesia. Lantas, siapakah sosok Julien Oehrip? Mengenal sosok Julien Oehrip. Julien Oehrip merupakan pemain sepak bola kelahiran Alkmaar, Belanda. Lahir pada 26 Oktober 2006, kini Julien Oehrip baru menginjak usia 18 tahun. Memiliki postur badan setinggi 1,79 meter dan kaki kanan yang kuat, Julien Oehrip bermain di posisi gelandang serang. Julien Oehrip dikenal sebagai pemain yang fleksibel, ia juga dapat berperan sebagai gelandang tengah maupun penyerang sayap kiri. Diketahui, Julien Oehrip sempat menimba ilmu di beberapa klub pemuda, seperti CSV Jong Holland dan AFC 34, 2017. Kemudian, Julien Oehrip memilih untuk melanjutkan karirnya bersama AS Alkmaar pada 1 Juli 2017. Ia menapaki perjalanan yang cukup panjang bersama AS Alkmaar. Pada 1 Januari 2022, Julien Oehrip bergabung dengan AS Alkmaar U17. Bersama AS Alkmaar U17, Julien Oehrip berhasil mencetak 11 gol serta 5 assist dalam 27 pertandingan. Berkat keterampilannya yang semakin bagus, Julien Oehrip diproyeksikan untuk memperkuat AS Alkmaar U18 pada 1 Juli 2022. Selama membela AS Alkmaar U18, Julien Oehrip sukses membukukan 41 caps dengan torehan hasil 14 gol serta 3 assist. Pada 1 Juli 2024, Julien Oehrip direkrut ke dalam skuad AS Alkmaar U21. Hingga kini, ia telah melesatkan 2 gol serta 1 assist dari 13 laga yang dilakoni. Tak hanya berkiprah di level klub, Julien Oehrip juga sempat meniti karir bersama tim nasional. Tercatat, Julien Oehrip sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda di berbagai kelompok usia, diantaranya U16, U17, U18, hingga U19. Julien Oehrip mencatatkan debutnya bersama timnas U17 Belanda pada 21 September 2022 silam. Nama, Julien Oehrip. Tanggal lahir, 26 Oktober 2006, 18. Tempat kelahiran, Alkmaar, Belanda. Tinggi, 1,79 meter. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, gelandang serang. Kaki dominan, kanan. Klub saat ini, AS Alkmaar U21. Agen pemain. Bergabung, 1 Juli 2024. Kontrak berakhir, 30 Juni 2025. Perpanjangan kontrak, 8 Agustus 2022. Harga pasaran, 2,61 miliar rupiah, per 10 Desember 2024. Riwayat transfer Julien Oehrip. AS Alkmaar Youth, 1 Juli 2017. AS Alkmaar U17, 1 Januari 2022. AS Alkmaar U18, 1 Juli 2022. AS Alkmaar U21, 1 Juli 2024. Catatan statistik berdasarkan klub. AS Alkmaar U21, 13 pertandingan, 2 gol, 1 assist, 1 kartu kuning, dan 519 menit bermain. AS Alkmaar U18, 41 pertandingan, 14 gol, 3 assist, dan 3.146 menit bermain.
AS Alkmaar U17, 27 pertandingan, 11 gol, 5 assist, dan 2.264 menit bermain. AS Alkmaar U19, 11 pertandingan, 3 gol, 1 assist, 1 kartu kuning, dan 801 menit bermain. AS Alkmaar UEFA U19, 9 pertandingan, 2 gol, 3 assist, 1 kartu kuning, dan 606 menit bermain. Catatan statistik berdasarkan kompetisi. Liga Nasional, 90 pertandingan, 28 gol, 10 assist, 2 kartu kuning, dan 6.580 menit bermain. Kejuaraan domestik, 2 pertandingan, 2 gol, dan 150 menit bermain. Kejuaraan internasional, 9 pertandingan, 2 gol, 3 assist, 1 kartu kuning, dan 606 menit bermain. Karir tim nasional. Timnas U19 Belanda, 6 pertandingan, 1 gol, 1 assist, dan 450 menit bermain. Timnas U18 Belanda, 8 pertandingan, 1 gol, 1 assist, 1 kartu kuning, dan 459 menit bermain. Timnas U17 Belanda, 14 pertandingan, 1 gol, 1 assist, 1 kartu kuning, dan 719 menit bermain. Timnas U16 Belanda, 6 pertandingan, 1 gol, dan 331 menit bermain. Proses naturalisasi hampir tuntas, striker Brasil siap perkuat Garuda di lini depan. Harapan besar muncul di tengah para penggemar sepak bola Indonesia. Setelah melalui berbagai tahapan yang panjang, proses naturalisasi striker asal Brasil dikabarkan hampir mencapai garis akhir. Kehadiran pemain dengan kualitas mumpuni ini diyakini akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Garuda, terutama di lini serang. Di bawah arahan Patrick Kluivert, pelatih anyar yang penuh pengalaman, timnas Indonesia terus melakukan pembenahan demi tampil maksimal di berbagai ajang internasional. Kehadiran sang predator Brasil ini disebut-sebut mampu memberikan warna baru, dengan gaya bermain agresif dan naluri gol yang tajam. Akankah Garuda semakin gacor di lapangan? Jika naturalisasi berhasil, Garuda akan semakin dihormati di Asia dan memiliki peluang untuk berkembang di berbagai arena global. Penampilan agresifnya membuat pemain ini dianggap sangat penting untuk lini depan timnas Indonesia yang masih lemah. Dalam wawancara dengan Transfermarkt Indonesia, striker berusia 35 tahun itu menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia masih dilatih oleh Shin Tae-yong, David Da Silva mengatakan dia sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memakai jersei Garuda. Bahkan, pemain berkepala pelontos itu ingin mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, cetus David Da Silva kepada Transfermarkt Indonesia pada September 2024 lalu. Saya ingin memakai jersey Indonesia. Hai Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, Red, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, katanya sambil tertawa. Lebih jauh, DDS menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah mimpinya yang diharapkan bisa terwujud sehingga dia dapat bermain di kancah internasional. Ini adalah mimpi, kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, semakin banyak pula kita berdoa, akunnya. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, imbu pemain Brasil itu. Catatan pertemuan Australia versus timnas Indonesia, bisa bikin kejutan di Sydney. Timnas Indonesia akan bersua Australia pada pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Sydney, 20 Maret mendatang. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, bisakah tim Garuda membuat kejutan? Timnas Indonesia dan Timnas Australia memetik hasil berbeda pada laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda berhasil merengkuh kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024. Pada hari yang sama, Australia harus puas bermain imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga dengan mendulang 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan tertinggal 1 angka dari Australia yang menghuni tempat keempat.
Kedua tim dijadwalkan akan bersua pada pertandingan ke-7 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Lantas, seperti apa catatan pertemuan Timnas Indonesia versus Timnas Australia? Berikut ulasannya. Sejauh ini, Timnas Indonesia memiliki catatan inferior ketika bentrok dengan Australia. Berdasarkan statistik yang dicatat 11v11, tim Garuda sudah 20 kali berhadapan dengan The Sochros. Hasilnya, tim asal negeri Kanguru itu sukses mencatatkan 15 kemenangan. Pertemuan terakhir kedua tim tersaji pada laga kedua putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu, Timnas Indonesia menahan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September 2024. Sementara itu, skuad Merah Putih tercatat hanya bisa menang sekali atas The Sochros. Momen itu tepatnya terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada 30 Agustus 1981. Indonesia menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Rizdianto. Pertemuan di Sydney menjadi momentum bagi Timnas Indonesia untuk mengakhiri catatan buruk yang berlangsung puluhan tahun. Tim Garuda sudah 43 tahun tak pernah menang atas Australia. Selama pertemuan yang tersaji dalam rentang waktu itu, Timnas Indonesia lebih banyak kalah dan meraih 4 hasil imbang. Tim Merah Putih juga kebobolan 42 gol dan hanya mencetak 7 gol dari 20 pertemuan terakhir melawan Australia. Dengan sederet catatan inferior tersebut, bisakah Timnas Indonesia membuat kejutan di kandang Australia? Apalagi, kini Indonesia berada di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Layak dinantikan. 17 November 1967, Indonesia v Australia, 0-2. 20 November 1967, Indonesia v Australia, 1-3. 7 Oktober 1972, Indonesia v Australia, 1-4. 13 Maret 1973, Australia v Indonesia, 2-1. 24 Mei 1973, Australia v Indonesia, 6-0. 21 Mei 1974, Indonesia v Australia, 1-2. 20 Oktober 1976, Indonesia v Australia, 1-1. 7 Desember 1980, Indonesia v Australia, 1-1. 20 Mei 1981, Australia v Indonesia, 2-0. 30 Agustus 1981, Indonesia v Australia, 1-0. 11 Oktober 1982, Indonesia v Australia, 0-2. Indonesia versus Australia, 0-0.